Tadi siapa namanya? Jasmine. Ya. Apa yang dirasain adik sekarang? Sakit apanya? Oh, perut sini sama dada sini. Oh, ini sakit. Oh, melilit. Terus nyesek nggak? Nafasnya nyesek. Oh, gitu. Ini debar muka jantung. Jantung itu sebelah kiri di sini. Tur gitu. Mana? Oh, yang di sini. Jadi bukan jantung. Oh, jauh bukan ya? Ini jantung adanya di sini. Oh, gitu. Di sini tur gitu ya. Itu bukan jantung gitu ya. Beda, jantungnya ada. Kecuali kalau geser jantungnya. Ya, kalau jantungnya geser ya nggak tahu. Udah debar muka udah bilang. Nah, apa mompak kata dia? Mumbang. Oh, kata dia mompak. Mumbang begini di sepeda ya. Oke ya, jadi tapi kata dokter apa lambung ya? Lambung. Ini kan udah lama ini kan belum ada kesembuhan, makanya terus dia ini juga kencingnya tadi udah berwarna, udah beda kencingnya, ada darahnya itu ya. Kencingnya ada darahnya. Iya, kan pernah ada itu juga kan, kemihnya juga kan dia kan waktu kemarin periksa air kencing juga kan. Kan udah diobatin terus sekarang begini lagi gitu kan. Infeksi saluran ini kata dia emang kok ada darahnya lagi ya gitu. Kan kemarin udah enggak lagi terus gitu. Oh gitu ya. Jadi ada di kandung kemih ya. Iya. Dada, ya ulu hati. Terus ini katanya suka kram ininya di kakinya nih. Yang kanan apa yang kiri? Oh, dua-duanya suka kram. Kayak semutan. Oh ya ya. Oke. Baik ya, kita mulai saja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. A'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Baik, ini karena ada Jasmine 11 tahun kan belum balik ya. Sudah haid atau belum balik? Belum ya. Ya, ini ada masalah di orang tuanya sebenarnya. Ini 11 tahun kan belum balik ya. Sudah haid atau belum balik? Belum ya. Ya, ini ada masalah di orang tuanya sebenarnya. Ini beruntungnya dua-duanya datang ya. Betul kan? Ini bapak ibunya kan ya. Dia yang masalah bukan anaknya. Masalah adalah orang tuanya. Ya. Sebelumnya saya akan tanyakan nih ke orang tuanya ya. Ini ada nggak yang punya jimat? Ayahnya? Nggak tahu, kalau dulu sih ada, kalau dulu. Nah, sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada, karena sempat pakai ya. Oke, ibunya? Enggak. Yang kedua, adakah amalan-amalan tertentu? Amalan-amalan tertentu gitu? Ada? Kalau amalan-amalan lain nggak ada. Paling kalau biasanya, paling kita apa? Habis salat kita baca apa? Ya kayak Allah berapa kali ya kan. Nah, kayak gitu aja. Tapi yang halaman-halaman itu tidak ada. Nggak ada ya. Oke. Ada yang pernah lihat sin nggak? Ayah ibunya? Saya pernah Pak, cuma di rumah yang dulu Pak. Tapi itu kepala cuma saya nggak ini, nggak lihat persis. Ya toyol itu ya apa ya? Enggak, ini yang Ini tua ini ini Pak, ini namanya. bekas semua Pak. Nah. Bekas semua mata ini mereka. Oh. Ini apa juga? Abang nggak bisa melihat, dia bisa melihat. Oh gitu ya. Nah, selanjutnya adalah apakah ayah ibunya itu memendam rasa takut, cemas, khawatir yang terlalu dalam? Ayah ibunya aja, enggak anaknya nih biarin aja. Karena ini masalah di orang, enggak ada ya? Kenapa? Memendam rasa takut, cemas, khawatir yang terlalu dalam, ada nggak? Sebenarnya sih nggak ada. Nggak ada. Nggak ada.
Yang kedua, apakah ayah ibunya itu sering kurang mudah tersinggung dan kurang cuek? Ya. Ada? Ya, dia maksud cuek benar. Hah? Cuek benar. Cuek? Iya. Enggak, berarti jarang tersinggung. Mudah tersinggung dan kurang cuek. Oh, Tersinggung. Ya, ada tersinggung sih. ya ini tuh sering disinggung lah dia. Oh, sering tersinggung. Oh. Iya, berarti nggak cuek memang ya. Iya. Nah, kurang cuek. Berarti ya ini Saya yang cuek. Oh, iya, yang cuek. Oke. Kemudian yang sampai pusing nggak ada? Sampai ininya kram. Kurang bersyukur. Ya, kurang berterima kasih atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ya, di orang tuanya ini aman. Ini hanya buah. Namanya buah itu kan dia tongol buah. Yang tadi saya bilang ya, kalau ada orang kasih bakso satu mangkok, wah baik banget. Yang kita kasih tiap hari nggak ada harganya. Menang banyak. Bapaknya menang banyak. Nah, kata dia gitu. Kena gitu ya. Bisa aja lah gitu. Kan gitu Pak ya. Ya. Jadi kurang bersyukur. Kalau sampai ke pusing, itu kurang bersyukur. Kurang berterima kasih atas apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, maka ini tiga ini harus selesai di kedua orang tuanya ini semua. Ya, sampai nanti. Jadi untuk sakit itu ditopang oleh tiga. Pola makan hidup sehat. Nah, kalau pola makan ini belum begitu masalah. Anak kecil masih bertumbuhan. Pola pikir hidup sehat. Nah, pola pikir ini masalah tadi. Yang tiga itu kan. Bukan di sininya, di orang tua. Pokoknya kalau anak itu orang tua harus datang. Karena yang salah di orang tua, bukan anak. Anak itu hanya dua. Dan yang terakhir gangguan jin. Gangguan jin itu hanya 1% sebenarnya. Nah, kalau pola pikir itu sampai 89%, pola makan itu hanya 10%. Ya. Jadi ya itulah terjadi. Tapi bagusnya itu dua-duanya datang. Ya, kalau nggak datang memang agak repot kita nyari di mana masalah. Nah ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, jadi nanti saya akan tulis apa yang harus diperbaiki di diri saya. Kemudian apa yang bisa lagi anak, di anak itu ada gangguan dari mana? Wallahu a'lam. Apakah dia nasab, apakah dia sihir, apakah kesalahan aja sendiri atau apa? Kita nggak perlu, karena bukan peneliti ya. Kalau peneliti ya teliti. Oh, gitu. Tapi ini targetnya itu seluruh jin yang ada dalam tubuhnya keluar, gitu ya. Sehingga nanti ya sehat. Oh, anak kecil udah kena pemih, udah kena apa? Lambung, itu kan jolin banget ya. Iya. Dan saya itu niatnya mau membunuh. Jadi niat jin itu mau membunuh, maka jahat sekali. Maka walaupun sejahat apapun kita orang takwa. Orang takwa sama akhir kamu, tapi keluar baik-baik dari itu. Ya, gitu. Oke. Sip. Baik, ya kalau begitu kita mulai terapi ini dengan mohon ampun kepada Allah. Ya. Ayah, ibu dan adik juga ikutin instruksi saya. Ya. Ayah, ibu dan adik ikutin instruksi saya. Jadi kita awali terapi ini dengan mohon ampun kepada Allah karena Allah berfirman, wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan semua musibah yang menimpaku itu disebabkan karena tangan-tanganku sendiri. Itu kata Allah. Jadi semua musibah yang menimpa kita itu disebabkan karena tangan-tanganmu sendiri, karena kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sendiri. Dan Allah Maha mengampuni dosa-dosa kalian yang banyak. Itu Allah berfirman di surah Asy-Syura ayat yang ke-30. Jadi ketika kita ditimpa musibah itu yang sering kita lakukan adalah menunjuk gara-gara ini kayaknya ini kita lupa bahwa ada apa kesalahan yang kita lakukan, gitu ya. Nah sekarang ini sudah jelas ibunya begitu, bapaknya begini, anaknya kena seperti ini. Nah sudah jelas ada kesalahan yang kita lakukan dan kesalahannya tadi sudah ketemu ya. Ada pusing, berarti kurang bersyukur, kemudian ada kandung kemih ya. Kandung kemih itu apa itu jengkel yang terlalu dalam, ada nggak sih? Siapa? Ada nggak? Nggak ada. Bapaknya memendam merasa jengkel yang terlalu dalam, ada nggak? Ada. Oh, drama siapa? Wah, mantap. Tahu saya. Tahu. Ya itu ya. Nah ini sampai kandung kemihnya kena karena jengkelnya itu terlalu dalam. Ya, jadi jangan lagi. Ya udah tiap hari itu
tidur bersama sudah kali. Ya, anak belum tahu ilmunya, tapi nanti setelah terapi saya akan jelaskan. Ya. Kemudian tadi lambung itu apa namanya, karena mudah tersinggung ya. Nah itu suka bikin sakit lambung. Ya. Nah itu adalah kesalahan yang kita lakukan sehingga Allah memberikan musibah kepada anak-anak ayat ini. Ya. Dari itu mari kita awali terapi ini dengan mengampun kepada Allah dan mulai dengan tundukkan kepala, pejamkan mata, ambil nafas lewat hidung dan buang lewat mulut. Ambil nafas lewat hidung dan buang lewat mulut. Ambil nafas lewat hidung dan buang lewat mulut. Lakukan seperti ini terus sambil tunggu aba-aba dari saya. Lakukan seperti ini terus sambil tunggu aba-aba dari saya. Fokus di suara saya dan abaikan suara-suara yang lain. Mulai sekarang, seluruh beban yang ada di kepala letakkan di sebelah kanan. Seluruh beban yang ada di kepala letakkan di sebelah kanan. Bagus sekali. Seluruh beban yang ada di pundak sebelah kanan letakkan di sebelah kanan. Seluruh beban yang ada di pundak sebelah kanan letakkan di sebelah kanan. Dan seluruh beban yang ada di pundak sebelah kiri letakkan di sebelah kiri. Seluruh beban yang ada di pundak sebelah kiri letakkan di sebelah kiri. Seluruh beban yang ada di kedua tangan lepaskan. Seluruh beban yang ada di kedua tangan lepaskan. Seluruh beban yang ada di dada dan di perut lepaskan. Seluruh beban yang ada di dada dan di perut lepaskan. Dan seluruh beban yang ada di punggung dan di pinggang lepaskan. Seluruh beban yang ada di punggung dan di pinggang lepaskan. Seluruh beban yang ada di kedua kaki lepaskan. Seluruh beban yang ada di kedua kaki lepaskan. Dan sekarang rasakan rileks dari ujung kaki hingga ujung kepala. Rasakan rileks dari ujung kaki hingga ujung kepala. Bagus kan? Dan saat ini pula bayangkan seolah-olah Allah berada di atas sedang melihat diri kita masing-masing. Seluruh beban yang ada di punggung dan di pinggang lepaskan. Seluruh beban yang ada di kedua kaki lepaskan. Seluruh beban yang ada di kedua kaki lepaskan. Dan sekarang rasakan rileks dari ujung kaki hingga ujung kepala. Rasakan rileks dari ujung kaki hingga ujung kepala. Bagus kan? Dan saat ini pula bayangkan seolah-olah Allah berada di atas sedang melihat diri kita masing-masing. Bayangkan seolah-olah Allah berada di atas sedang melihat diri kita masing-masing. Rasakan seolah-olah saat itu rasakan seolah-olah saat ini sedang diperhatikan oleh Allah dari atas. Betul-betul rasakan seolah-olah Allah sedang mengawasi kita dari atas. Dan saat ini pula di hadapan Allah akuilah bahwa Yasmin sakit itu karena salah. Akui di hadapan Allah bahwa adik Yasmin sakit itu karena kesalahan-kesalahanku yang ku berbuat sendiri, bukan karena yang lain. Dan saat ini pula
Mohonlah ampun kepada Allah. Mohonlah maaf kepada Allah atas kesalahan yang telah diperbuat dengan ucapkan Astaghfirullahaladzim. Ampuni hamba ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni hamba ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni hamba ya Allah. Wa atubu ilaih. Dan hamba bertaubat kepada-Mu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, meskipun adik Yasmin sakit lambung, ikuti dalam hati, dan kandung kemih, saya ikhlas menerima sakit ini. Saya ridho ya Allah dengan ketentuan-Mu ini, dan hamba pasrahkan kepada-Mu untuk kesembuhannya. Ya Allah, meskipun adik Yasmin sakit lambung dan sakit kandung kemih, saya ikhlas menerima ini. Saya ridho ya Allah dengan takdir-Mu ini, dan hamba pasrahkan kepada-Mu untuk kesembuhannya. Ya Allah, meskipun adik Yasmin sakit lambung dan sakit kandung kemih, saya ikhlas menerima ini. Saya ridho ya Allah dengan ketentuan-Mu ini, dan hamba pasrahkan kepada-Mu untuk kesembuhannya. Ya Allah, meskipun di dalam tubuh adik Yasmin ada jin yang terus menyakitinya, saya ikhlas. Saya ridho ya Allah, dan hamba pasrahkan kepada-Mu keluarnya seluruh makhluk jin yang ada dalam tubuhku adik Yasmin, dengan kekuatan-Mu, dengan kuasa-Mu, dan dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Allah. 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 Tarik nafas yang dalam lewat hidung, hembuskan dan ucapkan terima kasih ya Allah. Tarik nafas yang dalam lewat hidung, hembuskan dan ucapkan terima kasih ya Allah. Tarik nafas yang dalam lewat hidung, hembuskan, buka mata dan ucapkan terima kasih ya Allah. Apa yang dirasa? Ada aman-aman aja kan? Ada aman-aman aja. Ada memang masalahnya bukan di dia. Itu ya. Apanya? Udah bersinar apaan? Wih. Bersinar gimana? Dia cerita. Bersinar gimana? Ada cahaya gitu. Dari mana? Udah, wah emang ada itu mah. Itu mah ada itu matahari ya. Aduh. Oke lah, baik ya. Jadi baru saja kita sudah mohon ampun kepada Allah. Kenapa kok kita harus mohon ampun? Karena tadi ya kita sudah mengakui bahwa semua musibah yang menimpa kita ini disebabkan karena tangan-tangan kita sendiri, bukan karena yang lain. Maka kita jurus yang pertama harus mohon ampun kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita menggunakan cara yang khusyuk ya. Jadi itu namanya khusyuk. Nah, salah satu syarat khusyuk adalah ihsan.
Ya, ihsan itu apa? Ketika kau beribadah seolah-olah engkau melihatku, maksudnya minta Allah. Jika tak mampu, maka seolah-olah aku yang melihat, seolah-olah Allah melihat kita. Nah, tadi kita menggunakan level 2 karena belum terbiasa dengan level 2, mustahil bisa melihat Allah. Ya, nah, jadi kita menggunakan level 2. Jadi kalau doa kita seperti itu. Nah, kenapa kok saya masukin dalam kondisi khusyuk? Saya terinspirasi dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Di kala itu Nabi Musa melihat seseorang setiap hari itu berdoa. Doanya itu diulang-ulang itu aja, dan terlihat sangat khusyuk. Sampai-sampai Nabi Musa itu merasa itu. Seandainya aku diberi kemampuan bisa mengabulkan doa anak ini, maka aku akan kabulkan doa anak ini. Akan tetapi Allah, Nabi Musa malah ditegur oleh Allah. Ya Musa, kamu tuh nggak tahu siapa orang ini. Memang dia berdoa kepadaku, tapi pikirannya kepada kambingnya. Jadi ternyata ketika kita doa sama Allah, mintanya sama Allah, pikirannya mau kompor, mau penjualan apa, belum kelar kerjaan, kemungkinan tidak dikabulkannya jauh lebih besar. Ya karena nggak ihsan. Ya, maka tadi saya masukkan dalam kondisi ihsan supaya apa? Ya Allah. Dan yang terakhir adalah terima. Saya mau suruh kasihnya kita suruh terima, gitu ya. Nah, sekarang ilmu kesehatan. Ketika kita menerima apapun yang Allah takdirkan kepadaku, baik itu takdir baik ataupun takdir buruk, maka Allah akan membukakan jalan kesembuhan. Akan tetapi ketika kita berkeluh kesah, gitu, maka bisa jadi Allah malah menutup jalannya. Jadi berobat sini nggak sembuh, sini nggak sembuh, sini. Sebenarnya bukan terapisnya, tapi di kitanya yang belum terbuka masih masalah. Kita sama Allahnya masih ada masalah, gitu ya. Maka kita terima aja apapun yang Allah jadikan baru saya terima saya tadi. Ya. Nah itu alasan 3 alasan kenapa saya masukkan dalam kondisi yang tadi. Terakhir Allah berfirman, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan. Jadi di sini saya tidak bisa menyembuhkan. Saya di sini hanya bisa membantu. Ada Yasmin untuk berikhtiar dengan tetap sinergi, tapi kesembuhan itu mutlak dari Allah. Ya, jadi yang nyembuhin siapa? Ya, jadi kita hanya sama-sama berikhtiar. Dan tadi ya saat tadi kita sudah baca ya seluruh pasienku sebelum datang kemari tak sudah sholat sunnah hajat terlebih dahulu. Kenapa kok seperti itu? Saya terinspirasi dari Nabi Musa lagi. Jadi kala itu Nabi Musa itu sakit gigi ceritanya. Saking sakitnya Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, gigi saya terasa sakit sekali. Anda mohon petunjuk. Kemudian Allah memberikan petunjuk. Ya Musa, kamu cari pucuk daun ini. Dan saat itu Nabi Musa langsung mencarinya. Begitu dapat, dipetik, digosokkan di giginya, langsung sembuh. Sekian tahun kemudian Nabi Musa sakit lagi giginya. Dan saat itu Nabi Musa langsung nyari daun itu. Akan tetapi begitu dapat digosokkan di giginya tidak sembuh. Kemudian Nabi Musa kembali berdoa, ya Allah, dulu saat aku sakit gigi seperti ini, Engkau memberikan petunjuk daun ini dan saat itu sembuh. Tapi kenapa saat ini tidak sembuh? Nah, apa jawabannya? Kata Allah, ya Musa, dulu saat kau sakit itu pertama kali kau mencari. Tapi saat ini saat kau sakit itu pertama kali kau mencari ciptaan, ya. Nah, jadi kisah ini sekarang kalau berobat itu langsung ke rumah sakit atau ke Allah dulu masalahnya. Nah itu masalahnya di situ ya. Nah makanya dari kisah ini saya terinspirasi. Oh, Allah berfirman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sabar itu apa sih? Gitu kan? Sabar itu bukan tempeleng, diam aja bukan. Jadi sabar itu adalah ketika dikasih musibah, kita berikhtiar sebaik mungkin, tapi tidak melanggar syariat. Ketika kita berikhtiar tapi melanggar syariat itu nggak sabar. Pengen cepat-cepat ke dukun aja itu nggak sabar. Ya, karena itu melanggar syariat. Jadi sabar itu kita, jadi malah beraktif. Kita terus berikhtiar ke sini, tapi pasti ini ikhtiar kita ini sesuai syariat. Melanggar syariat ya, melanggar syariat ya. Itu namanya sabar. Ya. Dan sholat. Nah, sholat yang paling pas ya menurut saya sholat tahajud. Sholat tahajud nunggu malam. Jadi kalau nunggu malam, sholat tarawih apalagi nunggu Ramadan. Sholat gerhana nunggu gerhana ya kan nggak pas. Ya kan, jadi yang pas adalah sholat sunnah hajat. Ya caranya gimana? Caranya sholat sunnah 2 rakaat, kemudian pas sujud terakhir itu sampaikan dalam hati aja. Ya Allah, ya hari ini hamba ini berobat ke sini.
pimpin dan bimbing hamba, jaga dan selamatkan hamba, dan berikanlah kesembuhan untuk sakit ini hamba. Gitu ya. Nah, sedangkan seperti itu, setelah itu salam baru ikhtiar. Sini kan mana gitu ya. Baru ya seperti insya Allah. Nah, nanti Allah senang. Ya, sebagaimana kita punya anak kita mau main. Main dulu, minta. Habis itu kita kan punyanya Allah nih. Ya, kita ada hajat besar. Ya, insya Allah dulu. Ya Allah, aku mau atau antum misalnya pas mau deal-dealan ini proyek gede ini, Allah aja dulu. Dia diloloskan. Kita jangan pakai jimat itu. Ini SIM, kemudian tempel sini ya. Harus sini, harus sini. Astagfirullah. Itu pengalaman saya masalah. Aduh, ya. Saya dulu juga kayak gitu. Jadi malah saya pernah kerja singa. Ini tidak bisa dibacok. Tahu apa itu? Itu dulu ya, tahun 90-an. Iya, memang pada tahun itu memang pada zamannya, Pak. Saya juga nggak nyalain diri saya sendiri. Kalau sekarang ini kan nggak itu lagi, Iya, zaman. Karena HP masalahnya itu. Sudah itu HP. Ya, kita mau ini cewek dibikin pakai itu juga. Kita mau apalah gitu ya. Apa selalu pakai jurusnya itu apa? Kan dia bilang ini teman ada yang paten nih, ada yang paten itu kata dia. udah gak ada teman BA, aku bilang ini ada yang paten gitu. Itu masalah saya. Kalau yang punya seperti itu yang karena itu menduakan Allah. Oke, kita akan doa ya. Saya akan doa nanti semuanya bersama Jasmine fokus di suara saya ya. Tapi kalau misalkan kayak mau kesurupan, kayak mau apa, adek tahan. Ya, maksudnya jangan sampai close. Ya, maka karena ini ada sini, adek baca pula audio binas satu kali. Niatkan untuk perlindungan diri. Jadi supaya nggak kesurupan. Atau yang ada kemungkinan di dalamnya rajin baca Anas, niatkan untuk perlindungan diri. Supaya kalau saya doa nanti tidak kesurupan. Kalau kesurupan, saya bukan yang ngotot, malah merukyah. Ya kalau tempat-tempatnya kesurupan nggak bingung saya. Mana yang ada udah sama pulangnya dong. Kelihatan di situ. Makanya dari itu supaya nggak kesurupan, bentengin masing-masing ya. Yuk silakan baca Qul a'udzu birabbin nas, niatkan dalam hati untuk perlindungan diri. Silakan. Udah ya? Udah, saya mohon doa nanti kalian ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اغفر لنا warhamhuma kama rabbayana shaghira rabbi ighfir lana wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ya Allah ya Rabbi. Di sore ini telah datang saudara kami adik Yasmin yang saat ini beliau menderita sakit lambung dan beliau menderita sakit jantung. Kami bersimpuh di hadap-Mu ya Allah dan memohon dengan keagungan dan kebesaran-Mu, karuniakanlah kesembuhan untuk sakit lambung dan kandung kemih yang dialami adik Yasmin saat ini dengan kesembuhan yang sempurna karena membayar dan percaya ketika hamba sakit hanya Engkaulah Rabb yang mampu menyembuhkannya. Ya Allah ya Ghafur, ya Allah ya Rahman. Jika sakit lambung dan kandung kemih yang dialami adik Yasmin saat ini disebabkan karena kesalahan-kesalahan adik Yasmin sendiri atau kesalahan kedua orang tuanya adik Yasmin, maka di sore ini hamba memohon kepadamu ya Allah, ampunilah ia. Ampuni sebesar apapun dosa-dosanya, ampuni sebanyak apapun kesalahan-kesalahannya.
Dan jika sakit lambung dan sakit kandung kemih yang dialami adik Yasmin saat ini disebabkan karena gangguan jin yang ada di dalam tubuhnya dan ingin merusak tubuhnya, maka hamba memohon kepadamu ya Allah, keluarkanlah ia saat ini juga dengan izinmu, dengan kekuatanmu dan dengan kuasamu. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, hamba pun memohon kepadamu, berikanlah hamba kekuatan, berikanlah hamba kemampuan untuk bisa mengobatinya hingga sembuh total, tanpa meninggalkan sisa-sisa penyakit sedikit pun, dengan izinmu dan dengan kuasamu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada apa lagi? Enggak ada sekarang. Kenapa? Oh, melilih, hanya melilih ya. Pengen muntah nggak? Ingin muntah ini? Enggak, tapi nggak pengen muntah ya. Selesai. Sekarang masih melilih? Masih ya. Di mana itu melilitnya? Melilitnya di mana? Di mana? Oh, di perut ya. Bisa tunjukkan yang paling sakit di titik mana? Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Masih di situ apa pindah? Masih di situ. Di belakang mana? Di bagian sebelah mana? Tunjukkan. Di mana saya? Tunjukkan. Balik. Ini sampai dulu kita ambil kelamaan. Nanti kalau udah. Mantap dia. Jadi dukun cilik dong gitu. Teman saya itu kerjaannya langsung ke orang-orang jadi kayak gitu dia. Bisa. Kurang tadi. Karena saya yakinnya pas mau sholat maghrib itu langsung pas kita mau sembahyang itu langsung semangat pasti banget kalau mau sholat maghrib. Saya ini triggernya di situ pas mau sholat aja nggak bisa dia kalau sholat. Paksain bisa juga. Jawaban nama apa saya? Allah. Sekarang lihat sesuatu nggak? Lihat. Pusing doang ya. Jadi udah nggak ini lagi. Jawaban nama apa saya? Soalan awalnya. Dan pelannya. Ini yang bikin pusing. Ini pusing itu belum tentu jin juga. Ini masalahnya di ini ada masalah memang. Ini. Pusing sama perut yang dia rasa terus di dada. Ini kan nggak sakit sini ya, Dek? Beli ya? Oh, sakit. Iya.
nafas, buang, habis. Nah, rasa? Lambungnya. Buang, buang, habis. Tarik, buang, habis. Oke, sekarang adik kepala lurus nih. Terus paling lurus Lurus nak. dulu. Nah, saya ukur panggul. Oh, panggul aja sih masuk. Gak ada masalah ya, berarti sini. Kalau panggul nggak ada masalah. Tenang, tenang. Lihat, lihat kan? Ya, tenang. Tapi nggak bisa ikut gerakin. Nggak usah. Yang gerakin saya. Nggak usah digerakin deh. Yang gerakin. Wah, itu kan fungsinya. Ini kan? Itu nih. Nah, ya, sekarang adik duduk sayang. Duduk nak duduk nak. Ya, menghadap ke sini. Sekarang di sini yang kita hilangin. Menghadap ke sana. Ya, ini. Di mana sakitnya? Di mana? Di atas. Oh, ya. Ini di mana? Yang ini? Di kepala sana. Yang sini enggak? Yang ini sakit enggak? Enggak ya? Ini? Sekarang adik tegak, ya tegak, ini tangan di sebelah sini, tangan di sebelah sini, ini lagi. Ya, sekarang maju dikit. Berdiri dulu dikit sebentar. Ya, saya dorong dikit. Ya. Sekarang duduk saya. Duduk lagi nak. Duduk lagi. Sekarang ini masukin seperti ini. Ya, tarik ke namanya. Duduk. Oke, sekarang duduk saya. Nah, ini tetap seperti itu. Ya, lepas, ya, lepas. Ini lepas Nah, ini buka. Nah, buka dulu. Safety Tidak dulu. dilepas, tangannya jangan dilepas. Nah, Ini lepas.
Tadi duduknya di sini. Ya. Sakit ya? Ujung. Ya, ujung ngadep sana. Ada ke sana. Mana ada kemana? Iya. Nah, kembali kayak tadi lagi. Ya. Lagi. Kayak ini lagi. Yang ini lagi, ah. Iya. Ini kuat ya. Yang kuat, Yang yang kuat ya. Ini dan sampai pas. Ya itu. Ya ini kuat. Kuat. Tidur deh. Terus. Tidur aja. Tarik nafas yang dalam. Tarik nafas. Buang nafas. Oke ya. Bagus. Kemudian sekarang beneran lambungnya kita cek ulang. Sekarang tidurnya terlentang. Terlentang ya. Jangan tergolong penuntang. Terlentang. Nah gitu. Nah. Ini memang agak sakit, lemesin aja ya. Lemesin deh, lemesin. Ya. Nah, ini memang agak sakit. Benar, pokoknya memang ini agak sakit. Karena ini padahal ini ya. Nah, ini sakit banget ya. Tapi jangan dilawan. Jangan ditahan. Lepas aja. Lepasin aja. Sakit banget ya. Lepasin aja, lihat. Gini lepasin. Ini kan kosong nih, ini udah kuat gak ada nih, ya kan? Gak ada sakit kan ini? Gak ada sakit, tapi ini sakit ya. Nah, harusnya nanti kayak gini deh. Nah, ini masih sakit. Ini juga sakit. Yang ini sakit banget ya. Nah, ini enggak ya. Oke. Nah, ini seperti ini. Bawahnya tes. Langsung tes. Betul. Banget ya. Ini sakit banget ya. Karena ini masih 11 tahun nggak bisa kita paksa ya. Jadi sangat kami trauma. Nah, nanti adik harus diurut sendiri ya. Caranya gini deh, 2 jempol di gabung. Tekankan di sini. Bawah penuh hati. Turunkan ke bawah Bawa lagi. sampai ke pusat. Nah, tapi ini tepuk. Kalau nggak ditepuk nanti terlalu ke bawah. Nah ya, jadi terus dan nanti yang keras di situ itu nanti akan lembek. Nah, terus nanti setelah dari situ di sebelahnya, di sebelah sini ini keras nih, sama diurut sampai ke pusat. Gitu, ya. Nah, nanti dilakukan di rumah. Dan nanti tahu-tahu enteng plong ya. Ya, Oh, ini jadi ya. dua ini ya.
Ya, jadi seperti ini. Hanya sampai pusat ya, nggak boleh bablas sampai sini. Hanya sampai pusat. Nah, jadi yang ini udah bagus, ini udah seperti ini. Kalau ini juga nariknya hanya sampai pusat. Nah, jadi pusatnya hanya di pusat. Itu, kalau belum jadi pun, dia malah kacau perutnya berantakan nanti ya. Kemudian, iya, sebut nama Allah ya. Sebut nama Allah ya Allah Akbar ya. Teriak boleh disayang di sini. Teriak sayang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Nah, ini paling sakit. Sakit situ ya? Yang paling sakit. Ini yang paling sakit. Sakit banget ya. Ini yang paling sakit, yang lainnya tidak sakit yang ini. Ini yang untuk penafas. Jadi biar nafasnya plong. Ya, napasnya nih seperti ini. Nah, 2 bulan setengah itu napasnya. nah itu di situ. 2 jari di bawah puting payudara. Ya, tidur lagi saya. Sebelumnya belum pernah terapi begini, belum pernah ya? Pernah. Urut aja biasa gitu ya. Oh, biasa aja, baru tahu kan. Jadi ini namanya akupresur. Belum dimegang. Ini kan belum. Allah. Teriak aja, teriak di bawah. Teriak aja di bawah. Nangis. Sakit. Yo, sebelahnya 3 kali setelah itu. Kali kedua kali berkurang. Udah cepat. Daripada Pak. Udah cepat sekolah lagi, ada. Sekolah udah berapa lama nggak Udah sekolah? pas sekolah muntah pada lulus, Yo. Oh. Teriak dong, teriak. Teriak aja. أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا Tidur aja nggak boleh bangun. Nggak boleh bangun. Baru sekali sayang ya. Awas kejedot. Awas Masa kejedot. kita masuk-masuk terus dia. Tengok lagi. Minum. Cuma duduk tinggal 2 kali lagi. Itu 2 kali lagi. 2 kali lagi. Udah duduk. Tidur Minum dulu, minum. Ya boleh. Pusing katanya. Pusing ya. Ya, ntar pusingnya karena ini sudah minum. Pusing lagi. Ya. 2 kali lagi deh. Ya. Memang ini sakit banget ya, tapi daripada sakit menahan rasa sakitnya, mendingan sakit sekitar. Sekolah nggak bisa, makan ini makan bakso nggak boleh. Ya nggak? Belum cepat. Kakek kan pengen sembuh kan. Ini nggak sakit. Ini nggak sakit kan? Udah? Nggak sakit kan ini? Ini udah nggak sakit nih. Ada mama. Tinggal dikit sakitnya kan? Oh iya, ini bohong kalau bilang sakit. Bilang saya tahu. Nggak udah gendutnya udah berkurang. Kalau tadi mau gendut banget. Jadi masih ini ya. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. Sakit ya. Nah, itu sudah 2 kali ya. Nggak boleh dipaksa karena masih kecil. Sekarang adik tidur kepalanya sebelah sini. Ya. Pusing kan? Ya. Nah, pusing kan? Ya, ini untuk menghilangkan pusingnya. Terlentang sayang. Nah, terlentang. Ini, iya. Terus kakinya lurus. Nah. Nah.
Minta tolong didudukin ya. Kakinya. Ya. Jadi didudukin Pak, melangkah aja. Melangkah aja. Nah, tapi jangan full ya. Nah, kalau nggak nyampe, nah nekuk begitu. Nah, ditahan supaya apa? Supaya saya tarik nanti nggak mau. Tidak akan reaksi. Bentar Pak, ini jalan. Ada tekniknya juga nih. Dudukinnya ini kalau misalkan Bapak nggak bisa full ke sana, seperti ini. Tetap didudukin, gitu. Tapi keberatan nggak? Kalau keberatan naikin pantatnya. Ya. Tapi kalau nggak keberatan segini tetap nah, ya. Karena targetnya punya target, jadi targetnya saya menarik nggak merucut. Ya, jadi sebenarnya, nah itu juga bagus. Nah, teman, ya, sip. Oke. Sip. Nah, baik ya. Berarti nada-nada dari saya ya. Semuanya harus direlakan, nggak boleh tekan. Tarik nafas yang dalam, buang nafas. Habiskan nafas. Habis. Tarik nafas, buang. Habiskan nafas. Habis. Tarik nafas, buang. Habiskan nafas, habis nafas. Iya. Tenang. Oke, cukup Pak. Iya, tadi kurang relax tapi nggak apa-apa, nanti kita kembali. Iya. Oke, nah, tenang aja, jangan bangun dulu. Kaki di mana leher ya? Oh, di badan ya. Ini ya. Ini ya. Oh iya, nggak apa-apa. Kayak ngunci. Kayak ngunci. Nggak apa-apa. Ntar lagi ntar hilang. Dulu saya nggak apa-apa. Jadi nafasnya yang kurang plong. Iya. Jadi agak sedikit nahan. Jadi pas gitu. Tapi nggak apa-apa nanti hilang. Sini kan? Jadi kayak ngunci gitu. Kayak salah napas gimana sih? Apa-apa, nanti hilang. Ntar lagi juga hilang. Tapi nyampe berarti. Ini dia nyampe ke sini nariknya. Iya. Tarik semuanya. Sudah hilang atau masih? Masih dikit? Masih dikit ya sudah. Santai dulu. Baru kita betulin lehernya. Udah betulin lehernya dulu. Oh, udah saya taruh lagi ke botol. Kita biarin dulu, biar santai dulu ya. Itu saya. Pak Ustaz. Oh udah saya mah ada, tenang saja. Tangan kanan sayang. Kanan pegang. Raus sekarang apa aja. Biar dia dikit. Beratnya tidak sesuai dengan tinggi. Udah berkurang sakitnya? Masih ada tapi berkurang ya. Pusingnya gimana? Pusingnya udah enggak. Lu pakai kaca yuk. Cara tidur. Tidur atau tenang? Coba sebelah sini. Enak tahu. Iya, Ustaz, tidurnya enak. belakang lagi. Kaki lurus. Lurusin. 11 tahun ya. Manja-manjanya saat ini kan. Pasang aja ya. Ini pasien yang ditahan. Lepas aja deh, kalau ditahan deh. Ini sakit. Yang ini? Sakitan mana ini yang ini? Yang ini lebih sakit. Yang ini nggak terlalu mana?
Oh, ini yang sakit ya. Relax ya. Ada nggak boleh ikut gerakin kepala, ya. Hanya atur nafas. Ya. Nggak boleh ikut gerakin kepala, hanya Pas atur. keluar gerak lurus. Tarik ke ujung. Ini yang bikin pusing. Ini. Relax. Rasa? Ya. Apa? Enak kan? Sakit. Oke, duduk ya. Kita tes dulu ya. Tangan di sebelah sini. Di mana rasa sakitnya sekarang? Di sini. Sini ya. Duduk. Kita ulang ya. Nanti tunjukin pakai tangan ya. Gimana? Nah, sakit. Ini ya. Ini sakit. Ini. Ini sakit. Sakit nggak? Nggak. Yang ini yang sakit. Ini udah kena. Ini udah apa? Udah selesai, udah plong. Tapi memang masih ada rasa sakit ya. Yang ini sakit. Sakit enggak? Enggak. Betul. Yang ini sakit? Enggak. Yang ini sakit ya? Yang ini? Enggak. Sakit juga. Sekarang ada enggak? Terus ya. Jangan lawan. Lihat. Pasang. Enggak usah ikut. Nah, ini ada di sini ya. Pasrah ya. Pasrah. Jangan badan aja. Pokoknya pasrah ya. Oke, kita sakit. Ini sakit. 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 Mana sakit? Di sini ya. Di sini. Ini sakit nggak? Sakit. Sakit ya. Oke. Yang ini nggak sakit sama sekali. Yang ini yang sakit. Kalau ini sakitnya di mana? Ini? Ini ya? Oh ini. Ini ya? Yang kali ini sakit nggak kali ini? Enggak. Ini sakit. Ini? Yang ini. Kalau ini sakit nggak ini? Ini sakit ya? Ini juga sakit. Ini enggak? Tangan sebelah sini. Ini betul ya? Ini sakit? Enggak. Enggak ya? Enggak ya?
Nah, ini nanti insya Allah hilang sendiri yang ini ya. Karena ini udah nggak sakit kan? Oke, untuk perutnya gimana? Ini banget sekarang? Udah enggak ya? Oke, jadi ini sudah cukup dulu ya. Ini sudah cukup dan nanti saya berikan PR ya, yang harus dikerjakan di rumah. Yang tadi cepat yang saya karena ada yang udah kedua, Kalau ada yang kedua. enggak, ya kan ada yang tinggal ngerapiin, ini bikin awal. Pertama ya jadi kumpul semuanya ini baru pecah. Ya, jadi pertama sholat hajat sekali mau terapi lagi. Ya, kemudian terapi berikutnya itu hari ke-5 sampai hari ke-10 kecuali parah. Jadi hari ke-10 kalau normal saja seperti ini itu boleh diterapi lagi hari ke-5 sampai hari ke-10 paling cepat hari ke-5 ya. Jadi nggak boleh terlalu dekat. Tapi kalau bisa Rebu berarti Pak. yes, pokoknya di situ aja dari 5 hari besok ya, kayak gitu ya. Nah, termasuk dengan orang lain. Nah, termasuk misalkan mau pengen terapi, coba terapi ke sana itu juga boleh, itu nggak ada masalah. Tapi setelah hari ke-5. Jadi ada misalkan ini pulang ada saudara, oh saya bisa ini langsung dikerak-kerak, jadi itu nggak boleh. Jadi traktor ya. Jadi tetap harus kasih jeda waktu 5 hari. Kecuali misalnya tambah sakit, tambah ini, tambah itu hari ketiga boleh. Nah, kalau parah hari ketiga. Nah, kalau misalnya tambah nggak karuan, kayak gitu kan, nah itu hari ketiga boleh. Iya, karena kalau orang lain pasti jadi nggak tahu sejarahnya. Iya. Ya diulang lagi kan. Kalau parah, tapi kalau nggak parah sih boleh aja. Ya. Nah, kemudian berikutnya ini herbal yang saya sarankan adalah madu lambung, madu kuning. Ada madu kuningnya. Ada. Ini sekalian untuk benerin lambungnya plus benerin kandung kemihnya. Kandung kemih tadi sudah saya posisi. Ya. Kemudian 1/3. Nah, untuk pola pikir hidup sehat atau PPHS. PPH itu pola pikir hidup sehat. Ya. Adik satu tidak boleh memendam merasa takut cemas khawatir. Nggak boleh ya. Takut, cemas, dan orang tuanya ya ini ya. Yang kedua overthinking. Overthinking tahu? Overthinking itu memikirkan sesuatu yang nggak perlu kita pikirin. Jadi biar ada contoh ya misalnya, wah anakku nih belum pulang nih, jangan-jangan kesana nih, jangan-jangan kalau ini gimana, kalau itu gimana, itu namanya overthinking. Jadi kita tuh ngembangin satu masalah itu di otak sendiri, sehingga kita menimbulkan ketakutan sendiri. Jadi overthinking itu nggak boleh. Bapaknya belum pulang-pulang, wow, mikir jangan-jangan yang nomor 2 gitu. Bisa. Ya itu overthinking namanya ya. Yang ketiga itu cepat tersinggung, itu juga nggak boleh. Dan kurang cuek. Jadi karena kurang cuek itu jadi cepat tersinggung. Dan yang keempat ini adalah masalahnya di kurang bersyukur. Nah ini harus dihindari. Terus jadi juga ada di kandung kemih adalah jengkel yang terlalu dalam ya. Kalian memendam rasa jengkel yang terlalu dalam, ini nggak boleh. Maka nanti kandung kemih nanti lama-lama terhindar. Nah, ya kalau kandung kemih bermasalah, kalau ini nanti terhindar. Jadi panjang gitu, ya. Nah, kemudian kok ada di pusing leher, ya itu merasa kurang disayang, merasa kurang dicinta oleh orang-orang terdekat, ada nggak? Iya, iya benar. Di sekolahan nggak ada yang. Oh di sekolahan ya. Nah ini nggak boleh ya. Kita cukup berharap kita kepada Allah saja. Jangan berharap kepada manusia, guru, teman dan juga ya. Merasa kurang disayang, cinta
Iya, tadi kan ada dua tadi ya. orang terdesak. Ya, nah ini nanti larinya kemana? Kepala ya. Nah kan tadi cervical satunya tadi saraf jepit. Nah, saraf jepit sehingga jadi pusing-pusing gitu. Tapi apakah sudah kena atau belum? Saya walau ya kan itu paling susah memang. Cervical nomor 1 itu paling sulit. Maka nanti apa namanya ya lihat aja nanti punya bapak masih. Nah, karena ini kan artinya belum dinilai. Ya terapi masih sakit harus 12 tahun itu masih lancar, ya kan? Belum kayak orang tua kan, wah besok nggak makan ini kalau nggak sehat gitu kan? Ya, ini kan juga ada pikiran gituan. Akhirnya terus pokoknya mau terapinya tuh yang enak atau sembuh gitu kan? Ya gitu. Makanya begitu ditoel sedikit. Oh, tapi kalau kita paksain trauma, maka harus diikutin kalau apa namanya si anaknya juga. Jadi nggak boleh frontal, berarti juga nggak boleh terlalu lembek. Itu untuk PPHS, kemudian untuk PMHS-nya ini saya kasih nomor 2. Berat badan berapa nih? 50 kilo. 50 berarti air putihnya 1,5 liter per hari, nggak boleh kurang ya. Nggak boleh kopi dulu, jangan ngopi dulu ya. Hah? Oh, nggak ngopi. Ya, jadi nanti 1 hari 1,5 liter harus habis. Oh, 3 botol ini. Ya 3 botol itu harus habis. Ya, kemudian pola makannya nomor 2 itu ini jam 12 siang sampai jam 8 malam boleh makan apa aja sih, tapi nggak boleh makan tepung. Nggak boleh. Nah, jadi yang tepung terigu nggak boleh, tapi makan apa aja boleh selain tepung. Dari jam 12 siang sampai jam 8 malam. Ya. Pedes nanti di lambungnya. Tapi sebenarnya nggak terlalu masalah. Lambungnya ada benar. Kemudian jam 8 sampai jam 4 pagi udah nggak boleh ngunyah deh. Nggak boleh makan. Nggak boleh makan. Stop. Jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Dan nggak boleh minum pakai gula. Jadi boleh minum apapun tapi tanpa gula. Ya. Gimana itu? Kemudian jam 4 sampai jam 12 siang, jam 4 sampai jam 12 siang, adik nggak boleh makan karbohidrat dan gula. Jadi ini nggak boleh. Karbohidrat itu kayak tepung dan nasi nggak boleh. Nggak boleh pagi hari. Bolehnya protein. Protein itu kayak telur, daging, ikan, sayuran. Pagi. Jadi nyemilnya begitu. Biskuit Biskuit tepung. Nggak boleh. Ya, jadi nanti milih nama. Jadi protein, ya. Susu tapi jangan ada gulanya. Susu apa? Oh iya. Ya, nah ini untuk pola makan yang adik harus jalanin. Dan yang ketiga adalah benteng. Nah ini kakaknya nih benteng kiri. Ini jimatnya si kiri saya kasih bentengnya. Kan jimat buat bentengin kan. Nah itu pinggirin. Sekali ini yang sesuai Quran Sunnah. Ya. Ya, 1 ayat kursi. Iya. 1 kali. Ada udah hafal belum ya? Ayat kursi ya. Baca ya. Kalau baca Quran masih belum bisa belum. Kalau belum bisa, orang tuanya yang melindungi. Ya, belum bisa. Dia sih umum ya. Iya. Oh iya, ya. Kalau kamu di MTS kelas 3 aja udah harus hafal. Iya. Gitu ya. Ayat kursi 1 kali. Kapan bacanya? Pagi dan sore. Paginya kapan? Setelah subuh, sebelum terbit. Sorenya setelah asar, sebelum maghrib. Nah, fungsinya buat apa? Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi 1 kali di pagi hari, maka Allah akan menjagamu dari gangguan jin sampai sore. Jadi hanya sampai sore. Dan barang siapa yang membacanya di waktu sore, maka Allah akan menjagamu dari gangguan jin sampai pagi. Itu ya. Jadi insya Allah nanti gak usah pakai ditutup, pakai tameng, pakai apa, bentengin aja pakai ya jelas. Insya Allah gak bisa melihat hati. Gitu ya. Jadi mau tampah di depan ya.
jinnya nyelip ya gitu. Aduh. Oke, yang kedua Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, pagi dan sore. Ya, sama waktunya. Fungsinya buat apa? Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali di pagi hari, maka ini sudah mencukupkan baginya sampai sore. Dan barang siapa yang membacanya di waktu sore, maka ini sudah mencukupkan bagimu sampai pagi. Syekh Wahid menjelaskan apa yang dimaksud mencukupkan bagimu. Jadi ceritanya gini. Sebelum turun 3 surat ini, itu Rasulullah banyak benteng-benteng di setiap pagi sore. Begitu turun 3 surat ini, kata Rasul, 3 surat ini sudah mewakili dari doa-doa saya sebelumnya. Maka alihnya salah para kasmi ini bisa membentengi kita dari kejahatan jin, kejahatan manusia, binatang berbisa, termasuk bencana alam. Maka saya sebut Al-Ikhlas salah belakang itu bunyinya dikir pagi dan petang. Ya, jadi ini penting sekali. Kemudian yang ketiga, benteng sehat. Nah kalau jimat nggak ada, benteng sehat nggak ada. Benteng saling ngarang-ngarang. Benteng sehat 3 kali. Allahumma afini fi badani. Allah bermakna pasti ya, nanti saya kasih ya. Jadi itu benteng sehat dibaca 3 kali. Ya Allah sehatkanlah badanku, sehatkanlah pendengaranku, sehatkanlah penglihatanku, la ilaha illa anta jazakallahu khairan dan seterusnya. Nah, ya saya kasih. Yang keempat, doa kesembuhan. Doa kesembuhan itu pagi dan sore kalau masih sakit. Dan kalau tadi lihat itu langsung tangan kanan kita tempatkan yang lihat. Baca doa kesembuhan. Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru 7 kali. Dan saya kasih. Ya. Nah itu doa kesembuhan dari pusing. Pusing itu ada titiknya. Jelas pusing itu kita cari. Oh di sini ternyata, oh di sini. Nah pas di titik pusatnya itu tempelkan ke lapangan. Kemudian baca doa kesembuhan. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu sampai 7 kali. Ya. Nah itu. Kemudian saya nggak akan banyak-banyak. Saya kasih 5 aja dulu. Katanya nggak diamalin. Yang kelima adalah kan suka dibully sama teman jadi. Gimana? Ya ini benteng dari bulian. Ya. Supaya tidak dibully. Atau seandainya dibully itu kita udah biasa aja. Itu bully mah tetap ya. Tapi kita tuh kayak nge-slow aja gitu. Nah itu baik. Nah ini bentengnya ya. Benteng dari rasa takut, cemas dan khawatir. Ini dibaca 3 kali pagi dan sore. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari rasa susah yang sedih. Wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal, dan aku berlindung kepadamu dari rasa lemah dan malas. Kadang kita bully karena kita merasa lemah, sehingga kita supaya nggak merasa lemah, yang merasa kuat, lemah dan malas. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu. Wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, dan aku berlindung kepadamu dari jubni. Jubni itu pengecut. Pengecut itu nggak mau menghadapi masalah, jadi pengecut atau penakut. Wal bukhl itu pakai kelis. Ya jubni wal bukhl. Wa a'udzubika min ghalabatid daini, dan aku berlindung kepadamu dari lilitan utang. Ini belum mikirin utang. Tapi kalau punya utang ini doanya juga. Wa qahril rijali, dan dari tekanan-tekanan orang lain. Di tekanan teman, tekanan guru, tekanan atasan, gitu ya. Nah ini bentengnya. Ya, saya cukupin sampai 5 dulu. Ya insya Allah kalau serius hari ini udah nggak bisa lihat lagi. Tapi jin yang di dalam masih ada ya. Tapi insya Allah sudah nggak terlalu bereaksi. Karena ini sifatnya untuk membenteng-benteng itu jin yang dari luar menembak kita. Tapi kalau yang jin dari dalam keluar namanya rukyah. Nah rukyah nanti kita lewat video. Nah itu nonton videonya praktekin. Siap ya? Oke. Bang. Tapi cara buangnya jangan ngasal loh ya. Jimatnya ini ada tekniknya. Tekniknya pakai muqaddimah rukyah dulu. Oh udah. Gitu. Jadi kalau membakar jimat itu juga ada tekniknya. Jadi kalau langsung buang.
kecuali kalau nggak manjur. Jadi kan ada juga kan, kalau tuh latihan bikin sifat padahal nggak ada apa-apanya, tuh kalau latihan nulis aja nggak ada. Itu saya dulu ngalamin begitu. Aduh, nanam kunyit bisa jadi emas gitu kan, kita namanya di mana tak cari-cari mana mah nggak ada ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Enak kan? Nggak susah kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kenapa? Yang mana yang tadi? Oh yang situ ya. Nah, nanti kawan tinggal diginiin, ini. Tapi ini nggak boleh ya. Ini nggak boleh yang krek-krek. Ini nggak boleh ya. Jadi adanya bolehnya seperti ini. Ya, itu terus ini terus tengok mana, tengok kiri, gitu, ya. Nah, tapi kalau yang ini nggak boleh dulu. Ini harus terapis kalau yang krek, ini karena mereposisi, ya. Sekali nanti sudah saya ajarin boleh. Kalau udah saya ajarin untuk di mana itu boleh. Tapi ini kan hanya kecil aja karena nanti lebih mudah. Nah ini untuk benteng-bentengnya saya berikan semuanya. Apakah ada pertanyaan? Di madu ini berapa? Oh, madu kuning itu 85.000 Pak. Yang mana? Yang ini atau enggak? Kalau ini kan nomor satunya, kalau ini nomor 2-nya. Tapi kalau nggak ada yang sudah ada apa namanya bicara yang lain-lain itu biasanya pakai atau